徐管事，这杨大师怎么翻脸？还好不小心弄破了石皮。见小就不必了。你气得脸都绿了。是他自己不，这可不是破戒，令人做出这等卑劣之事。谁说不是呢？哎，想不到聚宝楼这么奶粉钱！可恶！快不！诸位听我讲，当是3阶灵药，任何观察四周，查看有没有危险等就跑。至于第2道题，必须在极短的时间内解读。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan Donghua Martial Master episode 61 sampai 70. Di bagian sebelumnya, Shin-chan dengan sedikit bantuan dari Jolie berhasil membunuh Shin-yong dan beberapa pembunuh bayaran yang juga ikut membantunya. Ia juga secara diam-diam memberikan mayat Shin-yong kepada keluarga Shin, yaitu Lady Zhou dan putranya. Shin-chan juga mendatangi olah harta karun bersama Lin Tian. Pada awalnya, ia mendapatkan perlakuan yang kasar dan tidak sopan dari pelayan dan juga manajer Luo. Ketika manajer Luo tahu siapa Shin-chan, ia pun kemudian mengusir pelayannya yang tidak sopan itu dan mulai melayani Shin-chan dengan ramah dan juga sopan. Di aula itu juga terdapat perjudian yang dihadiri oleh para pemuda terkenal seperti Nona Ryu, Gi, dan Lian. Pada saat Gi memulai perjudiannya, ia mendapatkan sebuah batu giok pesona yang serangka. Sementara itu, Lian mendapatkan sebuah harta karun berupa kettle. Kompetisi untuk mendapatkan hati Nona Ryu terjadi dengan penuh keseruan. Scene berlanjut di mana melihat ukiran artefak itu, Shin-chan teringat pada ukiran zaman pra kegelapan. Zaman pra kegelapan ada sebuah era di benua Tianwu beberapa tahun yang lalu. Sebelum zaman kegelapan ada, orang-orang kuat muncul dalam jumlah yang besar. Bahkan ada master suci yang melampaui pangkat kaisar. Ketika Tuan Yang melihat artefak itu, ia mengatakan artefak itu berada di tingkat 3 atau lebih tinggi lagi. Yang mana harganya cukup mahal, yaitu 70.000 sampai 80.000 koin perak. 这些原仿在拍卖行中拍卖的话2万银币，直接升值到了7。我之前只觉得这严小姐，听说。 Lalu Lian memberikan artefaknya kepada Nona Ryu. Shin-chan merasa begitu akrab ketika melihat artefak tersebut. Seolah-olah dia ini pernah melihatnya. Lin Tian dengan cerobohnya mengatakan tidak masuk akal jika kettle itu dijual dengan harga 70.000 koin perak. Karena ia melihat kettle itu sebagai sebuah toilet. Kata toilet yang ia ucapkan membuat Shin-chan mengingat sesuatu. Mendengar ucapan Lin Tian barusan, para pemuda terlihat sangat marah kepadanya. Lian pun meminta Tuan Yang untuk mengusir Shin-chan dan Lin Tian. 这不可貌相啊！哪里来？竟敢说我送给严小姐的宝物也放进聚宝楼。 Tuan Yang pun mulai memarahi manajer Luo yang membiarkan mereka masuk kemari dan meminta dia untuk segera mengusir mereka. Ketika Shin-chan dan Lin Tian ingin pergi, Shin-chan membenarkan kalau artefak itu memang adalah toilet. Ia bahkan menyindir para pemuda yang percaya dengan ucapan Tuan Yang. Tuan Yang yang mendengar ucapan Shin-chan membuatnya semakin marah. Dengan santainya Shin-chan menjawab jikapun toilet itu berlapis emas, namun itu tetaplah sebuah toilet dan tidak akan pernah menjadi harta yang nyata. Bahkan ia mengatakan kalau Tuan Yang menipu para pemuda ini. Tuan Yang menyombongkan dirinya karena telah memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Ia meminta Shin-chan untuk mengklarifikasi ucapannya. Jika tidak, Tuan Yang tidak akan melepaskan mereka. 有点新意。再怎么口若悬河，敢这么对杨大师说话？高帝后，老夫今天。 Para pemuda juga tidak mempercayai omongan dari Shin-chan. Merasa reputasi aula harta miliknya dirusak, Tuan Yang mengatakan kalau ia akan mempermasalahkan ucapan Shin-chan sebelumnya. Dia ini bisa saja memaafkan Shin-chan kalau dia mau berlutut di hadapannya. Namun jika tidak, Tuan Yang tidak akan membiarkan Shin-chan keluar dari aula hartanya dengan selamat. 再次回我聚宝楼和杨某名声追究，只要你不管你什么身份，都行的清晨吗？怎么和杨大师起冲突？ Para pengawal Tuan Yang pun datang dan mengepung Shin-chan dan Lin Tian. Shin-chan kemudian menantang Tuan Yang untuk membuktikan ucapannya. Dia meminta Tuan Yang untuk memperbaiki pola di atas artefak tersebut. Karena artefak itu merupakan harta karun dari puluhan ribu tahun yang lalu. Sehingga struktur arainya sangatlah berbeda dengan pola arai pada zaman-zaman sekarang. Berhubung pola arai di artefak itu memiliki pola arai kuno, maka Tuan Yang tidak bisa memperbaikinya.
Bahkan, di 5 kerajaan barat laut sangat kesulitan untuk memperbaiki polanya dalam waktu yang singkat. Para pemuda pun berpikir kalau artefak yang diberikan Lian kepada Nona Ryu adalah pot Kaisar Zhang dan merupakan salah satu artefak yang bisa mengguncang dunia. Shinchan membantah pemikiran mereka. Ia mengatakan kalau pot Kaisar Zhang adalah harta karun Kaisar Changtian di zaman kuno. Jadi tidak mungkin jika harta itu bisa jatuh ke dunia panah dengan sangat mudah. Mereka yang mendengar ucapan Shinchan tidak terima dengan perkataannya. Bahkan menantang Shinchan untuk membuktikan omongannya tersebut. Lalu Shinchan pun bersedia untuk membuktikannya. 在长天大地的重宝，岂会轻易错就应该好好教训一下长长。这你什么意思？上古阵法还真文笔呢，真。 Ia pun meminta sebuah pena pola dan artefak toilet itu untuk dibawa kepadanya. Nona Ryu pun memberikan artefaknya dan Lian yang meremehkan Shinchan meminjamkan pena pola kepadanya. Setelah itu, dalam waktu yang singkat dan hanya dengan 2 sentuhan, Shinchan bisa memperbaiki artefak toilet tersebut. Karena Lian tidak kunjung mempercayainya, jadi Shinchan pun menyuruh Lian untuk memeriksanya sendiri. Tiba-tiba pola itu pun bercahaya. Semua orang, bahkan Tuan Yang, terkejut melihat Shinchan mampu menyempurnakan pemulihan arai kuno. Setelah itu, Shinchan melemparkan air ke artefak toilet itu, dan air itu menjadi sebuah gelembung yang masuk ke dalam artefak ini. Shinchan kemudian menyuruh Lian untuk membalikan pola arai aktivasinya. 各种东西，我手中的水壶吗？就算不是乾坤袋，也推动阵法试试。Tak lama kemudian, tiba-tiba keluar air kencing dari artefak tersebut. Shinchan menjelaskan bahwa kettle itu dikencingi oleh banyak orang pada zaman dahulu. Ruang di dalamnya sangatlah tertutup di bawah pola arai. Jadi, baunya tidak akan bisa hilang dari puluhan ribu tahun yang lalu. Shinchan pun mentertawakan dan mengolok-ngolok Lian. Tak terima dengan ucapannya, Lian yang merupakan orang terkuat di puncak Earth Level langsung menyerang Shinchan. Tetapi hanya dengan sekali tendangan, Shinchan bisa mengalahkannya. 巅峰的强者竟然被壶可是你的宝物，之前还杨大师不是这么做生意的。 Kemudian Shinchan melanjutkan aksinya dan ingin membuktikan keaslian giok pesona yang didapatkan oleh Gi. Untuk membuktikannya, ia meminta Nona Ryu untuk memasukkan energi spiritualnya ke dalam giok pesona. Pada awalnya, batu giok pesona mengeluarkan aura yang sangat menyegarkan. Tak berselang lama, giok itu pun tiba-tiba hancur. Tuan Yang yang tidak terima akan hal itu menuduh Shinchan telah menghancurkannya. Shinchan menjelaskan kalau itu memang adalah batu giok pesona. Tetapi pengawetan material giok sangatlah sulit. Setelah puluhan ribu tahun berlalu, membuat material inti di dalam giok itu sudah lama hilang. Shinchan pun mempertanyakan keahlian Tuan Yang sebagai kepala penilai di Aula Harta Karun. Ia juga mengatakan kalau Tuan Yang telah menipu mereka dengan memberitahu harga batu giok itu senilai 50.000 koin perak. Tuan Yang pun mulai panik gara-gara para pemuda mulai meragukan dirinya, bahkan menganggap Tuan Yang sebagai penipu. Shinchan melanjutkan aksinya dengan memeriksa satu persatu harta karun dari ranah rahasia Shenglo. Aksinya itu sangat memprovokasi para pemuda dan memancing kemarahan Tuan Yang. Saat Shinchan mengatakan salah satu dari benda itu berisi mangkok pecah, Tuan Yang merasa tidak terima langsung membanting benda tersebut untuk melihat artefak apa yang ada di dalamnya. Semua orang terkejut karena isi di dalamnya benar-benar adalah sebuah mangkok pecah. 要你一个污蔑之罪！我去，此人深藏不露。 Shinchan yang masih memeriksa semuanya beranggapan kalau tidak ada yang bersih harta karun. Ia hanya menemukan kumpulan besi rusak di dalamnya. Ketika ia merasakan sebuah benda panjang, tiba-tiba ia melihat adanya sebuah pedang di dalamnya. Ia merasa familiar dengan batu yang ada di pedang tersebut. Ia merasa batu itu selaras dengan pedang kuno yang ada di dalam pikirannya. Shinchan pun membelinya yang dilabeli dengan harga 20.000 koin perak. Setelah memberikan uang kertas kepada manajer, Tuan Yang merasa curiga kalau ada yang aneh perihal Shinchan membeli artefak itu. Tuan Yang pun kemudian tidak menyetujui Shinchan untuk membelinya, sampai terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. 鉴宝能力一绝，正所谓一手交钱，一手，那么此物理应归我。不还未答应，所以。 Shinchan beranggapan kalau perjudian seharusnya tidak memerlukan persetujuan. Shinchan juga memprovokasi para pemuda yang berjudi tadi untuk merusak reputasi Tuan Yang dan Aula Harta Karun. 令人做出这等卑劣之事，谁说不是呢？哎，想不到聚宝楼这么……奶粉钱，可恶！快不！诸位听我讲。
Setelah membuka benda itu, isinya adalah sebuah pedang bekarat yang terlihat sudah rusak. Melihat barang itu seperti barang yang tidak berharga, Tuan Yang pun berubah pikiran. Lalu ia tiba-tiba menyetujui untuk menjual barang itu kepada Xinchen. Karena telah disetujui, Xinchen pun pergi dari aula harta karun. 徐管事，这杨大师怎么翻脸？还好不小心弄破了石皮。剑侠就不必了，你气得脸都绿了。是他自己不，这可不是破剑。 Xinchen dan Li Tian pun pergi ke tempat pembangkitan Bloodline atau Pavilion Bloodline. Saat masuk ke dalam, orang-orang sangat ramai dengan membawa anaknya. Mereka beradu untuk mendapatkan kesempatan membangkitkan Bloodline di tempat itu. Ternyata reputasi Pavilion Bloodline menjadi populer setelah mendengar berita tentang bocah yang sebelumnya tidak berhasil membangkitkan Bloodline berkali-kali. Setelah itu, bocah ini bisa membangkitkan Bloodline di Pavilion itu dan menjadi juara di Akademi Tianxing. Sudah pasti bocah yang dibicarakan ada Xinchen. 发生什么奇迹？是罪魁祸首。谁们来瞅什么瞅？一个个都给我排好！我是王多检察，你一个小小的接待员，连检察署副处长都敢骂。前 Saat Xinchen dan Lin Tian mencari ruang pembangkitan Bloodline milik presiden, seorang penjaga menghalangi mereka. Tetapi si pelayan yang pernah melayani Xinchen tiba-tiba datang dan ia pun melayani Xinchen dengan sangat baik. Para pelanggan yang sudah mengantri cukup lama melihat Xinchen bisa masuk duluan tanpa mengantri membuat mereka cukup kesal. Si pelayan pun kemudian menjelaskan kalau Xinchen adalah sang juara Akademi Tianxing, sekaligus tamu VIP yang mendapatkan token emas dari Pavilion Bloodline. Sampai di ruangan Bloodline milik presiden, Xinchen menyuruh Lin Tian untuk memegang batu Bloodline dan mendengarkan perintahnya untuk membangkitkan Bloodline sepenuhnya. Tak lama kemudian muncullah cahaya di batu Bloodline tersebut. Ternyata Lin Tian memiliki Bloodline tipe api, dan bentuk Bloodline-nya ada awan kelabu kematian. Tak heran kalau Lin Tian dapat meningkatkan kultivasinya dengan sangat cepat. Manusia normal menyebut kalau Bloodline Lin Tian adalah Bloodline api. Tapi sebenarnya dia itu memiliki Bloodline Raja Api Kematian. Hal itu merupakan Bloodline yang sangat langka. Karena tingkat Bloodline yang dimiliki Lin Tian sangatlah tinggi, maka ia harus berlatih sesuai atributnya. Jika Lin Tian hanya berlatih dengan latihan biasa, maka itu hanyalah akan sia-sia saja. Latihan yang sesuai dengan Bloodline Raja adalah latihan tingkat surgawi yang memiliki 3 jenis. Lalu Xinchen pun mulai memikirkan jenis latihan tingkat surgawi yang cocok untuk Lin Tian. Dan latihan yang cocok untuk dia ada 10.000 bayangan. Kemudian Xinchen memegang kepala Lin Tian untuk memberikan ingatan mengenai latihan 10.000 bayangan kepadanya. 林天，我接下来传授你功法中最强的功法之一——化身千万。同时，居然是武道神等着，这一次。 Setelah selesai, Xinchen pun berpamitan karena ada sesuatu yang harus dia lakukan. Xinchen ini ternyata pergi ke Pavilion Pil. Sampai di sana, ia tidak sengaja bertabrakan dengan seorang pelayan perempuan bernama Yuling. 真是让人扫兴！我倒遇到一个属于我的金主爸爸，那我的后半辈。 Setelah itu, Xinchen meminta Yuling untuk menunjukkan tempat pil yang mereka punya. Pelayan itu kemudian menjelaskan semua pil yang mereka punya, tetapi Xinchen tidak paham dengan penjelasannya. Ia pun kemudian memutuskan untuk melihat-lihat pil itu sendiri. 雨露丹等，这个柜台上摆放的是1品的突破类丹，的柜台里摆放的都是质地上乘的2品。算了，我自己看吧。强算是中等，丹药表面质的，水平一般。药效最多只能……这小鬼一看才16、17岁，懂什么？ Setelah melihat-lihat pilnya, Xinchen merasa tidak puas dengan pil yang dimiliki oleh Pavilion ini, karena pil yang mereka punya tidak sempurna dan memiliki kecacatan. Xinchen kemudian memutuskan untuk bertemu dengan pemilik Pavilion ini. Mendengar itu, Yuling malah mentertawakannya. Yuling mengatakan kalau Xinchen tidak bisa menemuinya, dan jikapun dia ingin bertemu dengan pemilik Pavilion, setidaknya orang itu adalah seorang alkemis. Bahkan, para bangsawan di ibu kota kerajaan juga harus mengantri untuk membuat janji pertemuan. Karena kultivasi untuk bertemu dengan pemilik Pavilion ada seorang alkemis, maka Xinchen memutuskan untuk mendaftar menjadi alkemis. Xinchen pun meminta Yuling untuk mengantarkannya ke Pavilion Pil untuk menguji tingkat alkemisnya. Xinchen berencana untuk mengikuti ujian alkemis. Sampai di sana, Yuling langsung mengabarkan ke manajer Luo untuk mendapatkan Xinchen ujian alkemis. Biaya untuk mengikuti ujian adalah 1.000 koin perak, dan Xinchen harus menunjukkan sertifikat magangnya.
Sayangnya, Shinchan tidak memiliki sertifikat itu, dan manajer Luo kemudian mengusirnya. Tetapi Shinchan tetap ngotot ingin ikut ujian, sehingga terjadilah perdebatan antara mereka. 都可以考核炼药师。所谓的炼，你还能代表大陆至高的丹塔不？在这里，天王老。 Karena perdebatan mereka yang sangat berisik, tiba-tiba seorang penguji bernama Chenmu datang. Chenmu menjelaskan kalau ingin mengikuti ujian alkemis, seseorang harus menjadi alkemis magang terlebih dahulu. Shinchan langsung membantahnya dengan menyebutkan tujuan Danta di tempatnya. Tujuan Danta menyebutkan kalau siapapun bisa menjadi seorang alkemis. Karena Shinchan tetap ngotot ingin mendaftar ujian itu, Chenmu pun tidak ambil pusing dengan menyuruh manajer Luo untuk mendaftarkannya. Shinchan pun kemudian terdaftar sebagai peserta ujian alkemis. 老师这个职业，你不是还确定要参加吗？自然确定。拿着。 Ia kemudian memasuki ruang ujiannya. Shinchan yang baru saja memasuki ruang ujian langsung diremehkan oleh para peserta lainnya. 小子也是来参加尚且未能成功，没听到吗？这小子连炼药师考核的，真是不知好歹。给我安静！炼药师的考核。 Setelah itu, Chenmu menjelaskan kalau ujian alkemis dibagi menjadi 3 babak, yaitu babak pertama adalah ujian tertulis, di babak kedua peserta akan memilih secara acak salah satu dari 10 proses pemurnian obat, dan babak terakhir adalah penilaian penyulingan yang sebenarnya. Peserta yang gagal tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian selama setahun. Peserta dinyatakan lulus jika poinnya lebih dari 90. Setelah itu, datanglah salah satu penguji yang memulai ujian tersebut. Setelah selesai membaca semua pertanyaan, Shinchan mengatakan kalau soal ini terlalu mudah baginya. Chenmu mengatakan kalau soal ini ditulis secara pribadi oleh Master Liu. Di antara beberapa tetua di Papillon Pill, Master Liu adalah yang paling ketat. Saat kedua penguji melihat Shinchan menjawab dengan lancar, Chenmu beranggapan bahwa Shinchan menjawabnya dengan asal-asalan. Di saat peserta lain terlihat kebingungan untuk menjawab ujian, Shinchan dengan lancar menulis jawabannya tanpa berhenti. Dan ketika ia sampai di soal terakhir, ia mendapatkan 2 pertanyaan simulasi atau soal cerita. Setelah membaca soal cerita itu, ia langsung membayangkan seseorang yang berada di dalam soal cerita ini. Karena soal cerita itu terlalu mudah bagi Shinchan, ia pun menjawab pertanyaan simulasi itu dengan lancar. Dan menyelesaikan ujiannya hanya dalam waktu setengah dari waktu yang diberikan untuk menjawab. 没有解毒药物。最近的城池，这出题之人不错，2道当是3阶灵药。 任何观察四周，查看有没有危险等。咒最喜爱的灵药，它和幻能闻到清香，说明已处于就跑。至于第2道题，必须在极短的时间内解毒。 Melihat Shinchan yang telah selesai menjawab soal ujian, para penguji sangat terkejut. Lalu mereka pun menyuruh Shinchan untuk menunggu di luar ruangan. Dan mereka langsung memeriksa jawaban milik Shinchan. Melihat kelakuan Shinchan, Chenmu tampak sangat emosi terhadapnya. Dan karena dia ngambek, ia pun tidak mau memeriksanya. Dan penguji satunya lah, yaitu Ouyang, yang bersedia memeriksa jawaban itu sendiri. Saat melihatnya, Ouyang pun sangat terkejut dan memanggil Chenmu untuk melihat jawabannya juga. Chenmu juga terkejut melihat jawaban dari Shinchan. Ia sampai menuduh Shinchan melakukan kecurangan. Ternyata Shinchan dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar dan sangat sempurna. Selanjutnya, mereka mengecek jawaban dari pertanyaan simulasi milik Shinchan. Pada awalnya, jawaban Shinchan membuat para penguji terkejut. Karena jawabannya sesuai dengan standar yang diberikan oleh Master Liu. Tetapi setelah membaca lebih panjang lagi, setengah jawaban dari Shinchan tidak ada di dalam standar jawaban dari Master Liu. Lalu kedua penguji itu pun menyalahkan jawabannya. Dan saat memeriksa jawaban dari soal pertanyaan simulasi yang kedua, jawaban Shinchan juga tidak sesuai dengan standar. Sehingga jawaban Shinchan disalahkan oleh para penguji. 画蛇添足后，与毒株血液混合树的嫩叶替代，后找到。 碾碎吞服，减缓毒素蔓延的速度。这小子完全搞错了方。10道综合题和正。Shinchan pun mendapatkan nilai 70. Ia pun tidak lulus dari ujian alkemis karena nilainya tidaklah mencapai 90. Beberapa saat kemudian, waktu para peserta telah habis, sehingga mereka harus mengumpulkan jawaban mereka dan meminta untuk menunggu di luar. 都出去吧，在外等哪个家伙？ 还不如那小子，但是出题难了点，也不至于。 Saat Shinchan memeriksa jawaban para peserta, tiba-tiba datanglah Master Liu yang menanyakan berapa banyak yang lulus pada babak pertama. Ouyang menjawab hanya beberapa orang saja yang lulus ke babak berikutnya. Lalu Master Liu melihat jawaban dari mereka dan mengomentari jawaban para peserta yang salah dan menjawabnya secara tidak lengkap. Setelah itu, Master Liu melihat jawaban milik Shinchan.
Masa Liu cukup kaget karena jawaban dari pertanyaan dasar benar semua. Chen Mu mengatakan jika jawaban itu adalah milik dari seorang bocah yang sangat sombong. Yang mana itu bukanlah seorang alkemis magang, tetapi ngotot sekali ingin mengikuti ujian alkemis. Saat memeriksa jawaban soal simulasi milik Xin Chen, Masa Liu sangat kagum melihatnya. Ia bahkan mengatakan jawaban Xin Chen lebih dari sekedar benar. Bahkan jawabannya lebih sempurna daripada jawaban yang Masa Liu buat sendiri. Ia pun mengatakan standar jawaban sebenarnya ada jawaban yang ditulis oleh Xin Chen. Karena jawaban Xin Chen sangat sempurna, Masa Liu pun memberikannya nilai 100. Masa Liu kemudian meminta para penguji untuk memanggil Xin Chen dan meminta Xin Chen untuk ikut dalam penilaian babak kedua. Tapi sayangnya, Ouyang dan Shen Mo telah menyuruh seseorang untuk memberitahukan hasilnya kepada para peserta. Jadi kemungkinan besar Xin Chen telah pergi. Padahal itu, Masa Liu berniat untuk menyusulnya dan menyuruh Ouyang dan Shen Mo untuk menyusulnya juga. Di sisi lain, asisten Ouyang yaitu Wang Ju mulai membacakan hasil penilaiannya. Mereka yang lulus pada babak pertama ada Lin Yuan, Sun Yuan, dan Su Jing dengan nilai 90 poin. Lalu ada Zhou Tao yang masih berumur 25 tahun dengan nilai 91 poin. Dan yang terakhir ada seorang kakek tua yaitu Wang An dengan nilai 92 poin. Setelah pengumuman berakhir, Xin Chen pun menanyakan kenapa namanya tidak ada. Xin Chen memiliki nilai di bawah rata-rata sehingga tidak lulus pada ujian pertama. Hal itu membuat Xin Chen mendapatkan hinaan dari orang-orang di sekitarnya. Tak lama kemudian datanglah Masa Liu, Chen Mu, dan Ouyang. Masa Liu langsung menanyakan siapa itu Xin Chen. Tapi sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.